Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, good day everyone. Today we are going to continue our discussion on the pathway to English. Kita akan membahas lebih jauh dan melanjutkan materi pathway to English. And for today's session we are going to discuss page. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas halaman 5. Kita akan membahas post listening. Okay. Number 6. Mention 3 strategies to find out what your friends are thinking. Kalian tahu artinya apa itu? Oke, bagus. Sebutkan 3 strategi untuk mengetahui atau untuk menemukan apa yang teman-teman kalian pikirkan. Mungkin the strategies are related to the stories which are told by the 3 speakers ini. Mungkin 3 strategi ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan 3 cerita yang diceritakan oleh 3 penutur ini. Jadi kira-kira teman-teman kalian itu untuk mengetahui lebih jauh dari cerita itu apa yang perlu dilakukan, strategi apa saja? Oke, bagus. Misalnya, untuk mengetahui lebih jauh dari cerita itu, kita bisa mencari tahu kira-kira itu peristiwa atau terjadinya cerita itu kapan dan di mana. Itu yang pertama, kapan dan di mana terjadinya. Terus yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Jadi siapa saja yang terlibat di dalam cerita itu, tokoh-tokohnya kita bisa cari tahu dan kita bisa sebutkan. Lalu yang ketiga, cerita atau alur cerita itu tentang apa dan bagaimana konflik bisa terjadi dan akhirnya bagaimana penyelesaian atau resolusi dari cerita itu. Jadi mungkin itu 3 strategi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dari cerita ini. Karena ini adalah naratif teks. Kalian tahu nggak apa itu naratif teks? Nanti Pak Etun akan bahas lebih jauh tentang naratif teks. Oke ya, kita bahas ini dulu. Lanjut sekarang speaking. Read and practice the dialogue with a partner. Baca dan praktekkan dialog ini dengan teman kalian. The dialogue is between Annabelle and Akbar. Kalian perhatikan, kalian simak bagaimana cara Pak Etun mengucapkan. Kalau ada kata-kata yang kalian tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya, kalian bisa bandingkan dengan cara pengucapan Pak Etun. Oke, Pak Etun bacakan. King Arthur was such a powerful man, wasn't he? What do you think? Right. He was so strong that he was able to pull a sword out of a stone easily. He beat all hollow. What else could Arthur do? How did he win the competition? Well, he could do what others couldn't. That's why he was the winner. You must read the myth. It's one of the most famous tales of King Arthur. Is it the legend of the sword in the stone? Exactly. How could you ask me when you have read the myth? Jadi, Raja Arthur adalah orang yang benar-benar kuat. Bukan, wasn't he? Bukan. Bagaimana menurutmu? Katanya. Benar. Dia begitu kuat hingga dia mampu menarik sebuah pedang dari batu dengan mudah. He beat all hollow. Beat all hollow itu istilah yang biasa digunakan oleh orang-orang Inggris dan orang-orang Australia. Artinya dia mampu ngalahin dengan mudah. Benar-benar mengalahin semuanya. He beat all hollow. What else could Arthur do? Apa lagi yang bisa dilakukan oleh Arthur? Bagaimana dia, how did he win the competition? Bagaimana dia memenangkan kompetisinya, persaingannya? Well, he could do what others couldn't. Dia dapat melakukan apa yang orang-orang lain tidak mampu lakukan. Itulah mengapa, that's why he was the winner. Itulah mengapa dia menjadi pemenang. Kamu harus membaca mitos itu. It's one of the most famous tales of King Arthur. Ini adalah salah satu cerita terkenal dari Raja Arthur. Jadi ini adalah satu dari beberapa banyak cerita yang lain dari Raja Arthur. Is it the legend of the sword in the stone? Apakah ini legenda pedang di batu? Exactly, betul.
Bagaimana? How could you ask me when you have read the myth? Bagaimana bisa kamu menanyai aku ketika kalau kamu sudah baca mitos itu, katanya. Oke, lanjut. Sebentar ya. Well, actually, I have watched the film about it. It was an animated film, and King Arthur was described as a humble little boy who could pull the sword out of the stone easily. Well, actually, aku udah nonton film itu. Itu adalah sebuah film animasi, dan Raja Arthur digambarkan sebagai seorang anak yang rendah hati, yang mampu menarik pedang dari batu dengan mudah. A little boy? Was he? Seorang anak kecil? Bener dia anak kecil, katanya. I thought King Arthur was such a big man. Aku pikir King Arthur itu orang yang besar, katanya. Laki-laki dewasa yang besar. No, in the film I saw he look weak. Enggak, di film aku melihat dia terlihat lemah. But in the end, tetapi di akhir, Arthur proved that he was the strongest man and the rightful king of England. Tetapi di akhir cerita, Arthur membuktikan bahwa dia adalah orang terkuat dan raja yang tepat dari Inggris. I see. Oh, begitu. Actually, there are many versions about King Arthur. Sebenarnya ada banyak versi dari cerita King Arthur. Now that the world is connected with the internet. Sekarang dunia itu terhubung dengan internet. We can enjoy those various versions of him easily. Sekarang kita bisa menikmati versi-versi beragam dari King Arthur itu dengan mudah karena nonton internet di situ banyak sumber referensi. Oh, what is that? Oh, apa itu? Terus Akbar jawab, sorry, it's time for lunch. Maaf, sekarang waktunya makan siang. My stomach is crying. Perutku sudah nangis, katanya. Let's have lunch together. Ayo kita makan siang bersama. Oke, balik lagi ke halaman depan. Ada bagian yang perlu kita pelajari di sini. Remember, ingat. You can use the following expression to show your interest and sustain your conversation. Kamu dapat menggunakan ungkapan-ungkapan berikut untuk menunjukkan ketertarikanmu dan untuk mempertahankan atau untuk melanjutkan percakapannya biar nggak monoton, biar panjang percakapannya. Ini adalah ungkapan-ungkapannya. Yang pertama, and then. Kemudian, and, dan. Okay, right. Yes, really, sungguh. Did you? Are you? Was it? Did he? Ini ungkapan-ungkapan ini bisa dilakukan agar percakapannya terus berlanjut. Nggak berhenti di situ saja. Biar continuous percakapannya. Was he? Have you? Jadi ya, misalnya, I am selected as the chief of student association, misalnya. Aku terpilih sebagai ketua OSIS, misalnya. Nah, ini bisa dipakai. Are you? Sungguh kamu? Atau apakah kamu terpilih? Jadi, itu adalah untuk merangsang atau untuk menstimulasi percakapan agar tidak berhenti di situ. Jadi, seperti itu ya. Jadi, ungkapan-ungkapan ini agar percakapannya terus berlanjut. Oke, lanjut sekarang ke things to remember, hal-hal yang perlu kalian ingat. The only way to find out what people are thinking is to ask them. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang orang pikirkan adalah dengan menanyai mereka. Jadi kalau nggak nanya kan kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan. But you have to use a strategy to start a conversation. Tapi kamu harus menggunakan strategi untuk memulai percakapan. You may use cliché questions. Or stereotype questions overused by many people. Kamu dapat menggunakan pertanyaan klise atau pertanyaan-pertanyaan yang sering umum, yang sering orang pakai gitu oleh banyak orang. To sustain your conversation, you can add an open-ended follow-up question. Untuk mempertahankan atau untuk melanjutkan atau untuk agar percakapannya itu terus berlangsung,
kamu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang open-ended. Open-ended itu artinya pertanyaan-pertanyaan terbuka sebagai tindak lanjut, sebagai follow-up. Apa itu pertanyaan-pertanyaan open-ended? Pertanyaan-pertanyaan open-ended atau open-ended question itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan hanya menjawab iya atau tidak. Jadi nggak bisa hanya jawab iya atau tidak. Bagaimana pertanyaan open-ended itu bisa bagaimana, mengapa. Jadi seperti itu. Open-ended questions require, open-ended question requires a longer response. Pertanyaan-pertanyaan open-ended, pertanyaan-pertanyaan terbuka, membutuhkan jawaban yang panjang. Here are klise question followed by an open-ended question. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan klise yang diikuti oleh pertanyaan terbuka. How was the end of the story? Nah, ini kan bukan yes no question kan? Bagaimana akhir dari cerita itu? Nah, dari pertanyaan ini, maka si penjawab akan jawab panjang, nggak hanya iya atau tidak. How did the main character win the competition? Bagaimana karakter atau tokoh utama memenangkan kompetisi? Jadi jawabannya agak panjang, nggak hanya jawab iya atau tidak. How was the story? Bagaimana cerita itu? What was the best part of the legend of the sword in the stone? Apa bagian terbaik dari cerita Legend of the Sword in the Stone? Jadi kan dijawabnya panjang. Apa sih cerita yang bagian menariknya, bagian yang terbaiknya? What else? Apa lagi? Please tell me what happened next. Tolong beritahu aku apa yang terjadi setelahnya. Jadi seperti itu ya. Number 8. Create a short dialogue with your friend to practice using cliché questions followed by open-ended questions in your conversation. Follow the steps. Oke, di tugas 8 ini kalian tugasnya adalah kalian bersama teman kalian di samping kalian atau terserah guru kalian apakah lebih dari 2 atau 3 silakan. Kalian harus membuat dialog pendek dengan teman kalian untuk mempraktekkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan klise, pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang biasa orang pakai. Yang diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan terbuka. Seperti yang Pak Edwin bilang tadi, pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang jawabannya panjang, tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak saja. Lalu ikuti langkah-langkah berikut. Choose one of the stories below as your topic to discuss. Pilih salah satu cerita di bawah ini sebagai topik kalian untuk didiskusikan dengan teman kalian. Yang pertama, rough face girl. Kalian tahu apa artinya ini? Oke, perempuan yang berwajah kasar. Mungkin kasar ini mungkin jelek mungkin ya, atau jerawatan atau segala macam. Silahkan kalian interpretasikan sendiri. Yang kedua, Cinderella. Yang ketiga, Sangkuriang. Cinderella, Sangkuriang mungkin kalian sudah sering dengar ini. Harry Potter juga sering kalian dengar. The Children of the Limokon. Ini Pak Tun kayaknya nggak pernah dengar yang The Children of the Limokon. Silahkan kalian bisa browsing di internet. Anak-anak dari Limokon. Terus selanjutnya, consider any situation of your own. Perhatikan situasi dari diri kamu. Maksudnya ini adalah kalian itu ngobrolnya di mana? Misalnya percakapannya, terjadinya di mana? Misalnya di rumah kalian atau di kelas. Jadi kan perhatikan situasinya, artinya silahkan kalian beradaptasi, berimprovisasi, mengikuti situasi di lingkungan kalian. Jadi nggak monoton. Kamu lagi ngapain nih misalnya? Oh, kamu tuh pegang apa? Jadi ada hal-hal lain yang bisa menarik untuk percakapannya tidak terlihat monoton. Use some expression to show your interest in the conversation. Nah, kalian ini gunakan ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan ketertarikan kalian. Kalian tunjukkan kalau kalian tertarik terhadap cerita yang teman kalian ceritakan. Ya seperti tadi, untuk menunjukkan interestnya ya ini. Sungguh, really, did you? Jadi ini bisa kalian pakai. Ya lihat situasinya, lihat sikonnya, kira-kira mana yang pantas untuk dipakai. Kemudian terus, nah, kan gitu kan kalau kalian ngobrol dalam bahasa Indonesia. Terus gimana kelanjutannya? Itu untuk sustain conversation, untuk agar percakapannya tidak berhenti di situ saja. Oke, kita akhiri sampai di ini. Untuk yang nomor 9, halaman
7 kita bahas di video berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.